Welcome to my channel Juragan Sains. Kali ini kita akan belajar IPA kelas 9, yaitu bab 2 Sistem Koordinasi, Reproduksi, dan Homeostasis Manusia. Lebih tepatnya part 4 tentang sistem homeostasis manusia. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Sains. Homeostasis. Pernahkah kalian minum dalam jumlah banyak? Apa yang terjadi dengan jumlah urin yang diproduksi? Lalu, apa yang terjadi dengan produksi urin jika minum dalam jumlah sedikit? Jika minum banyak, maka jumlah urin yang dihasilkannya akan lebih banyak. Namun, jika hanya minum sedikit, maka jumlah urin yang diproduksi juga akan sedikit. Homeostasis adalah proses yang dilakukan oleh tubuh secara otomatis untuk mempertahankan kondisi stabil agar proses di dalam tubuh makhluk hidup berjalan normal, meskipun terjadi perubahan internal dan eksternal. Contoh sistem homeostasis dalam tubuh diantaranya: yang pertama, pengaturan suhu tubuh oleh hipotalamus; yang kedua, pengaturan kadar air dalam tubuh oleh ginjal; yang ketiga, mekanisme pengaturan produksi hormon. Yang pertama ialah pengaturan suhu tubuh. Siapa yang pernah berkeringat? Tentu semua pernah berkeringat. Akan tetapi, sebagian besar orang akan merasa tidak nyaman ketika berkeringat. Padahal, keringat itu berperan penting dalam pendinginan tubuh saat kepanasan. Nah, pertanyaannya, bagaimana tubuh kalian tahu kapan sih tubuh itu harus mulai berkeringat? Tubuh kalian tahu karena dalam otak kalian itu ada hipotalamus yang memerintahkannya. Hipotalamus ini fungsinya banyak, akan tetapi dua fungsi pentingnya, yang pertama untuk mempertahankan homeostasis dan untuk mengontrol hormon tertentu. Lalu bagaimana kaitan homeostasis ini dengan suhu tubuh? Karena manusia sekitar 36-37 derajat Celcius bisa mempertahankan atau menahan suhu tubuh mereka. Saat hipotalamus merasakan bahwa kalian itu terlalu panas, maka hipotalamus akan mengirim sinyal ke kelenjar keringat untuk membuat kalian berkeringat dan mendinginkan tubuh. Saat hipotalamus merasakan bahwa kalian terlalu dingin, maka hipotalamus tadi mengirimkan sinyal ke otot kalian sehingga kalian akan menggigil dan menciptakan kehangatan dengan mekanisme ini. Diharapkan suhu tubuh manusia itu akan tetap konstan. Selain itu, hipotalamus juga mempertahankan homeostasis suhu tubuh dengan banyak cara, seperti mengatur diameter pembuluh darah. Ketika suhu tubuh naik, maka pembuluh darah dilatasi menyebabkan panas keluar bersamaan dengan keluarnya keringat. Saat keringat menguap, panas akan keluar dari tubuh menuju lingkungan, kemudian suhu akan kembali normal. Nah, ketika suhu tubuh itu turun, maka pembuluh darah berkontraksi sehingga panas ditahan kelenjar keringat, tidak menghasilkan keringat, otot berkontraksi menyebabkan menggigil sehingga menghasilkan panas dipertahankan, kemudian suhu tubuh akan normal. Kemudian yang kedua, pengaturan kadar cairan tubuh. Pernah tidak kalian mengamati pola minum kalian sendiri? Apakah jika kalian minum dalam jumlah banyak, urin yang diproduksi juga akan banyak? Ya, pengaturan kadar cairan dalam tubuh ini juga merupakan salah satu contoh homeostasis. Jika kalian terlalu banyak minum, maka jumlah air dalam darah akan tinggi. Keadaan ini akan merangsang pituitari untuk mengurangi produksi hormon ADH sehingga reabsorpsi air di ginjal menurun. Akibatnya, jumlah air yang masuk ke kantong kemih akan meningkat dan air yang diserap ke pembuluh darah akan sedikit sehingga jumlah air dalam darah akan menjadi normal kembali. Yang terakhir, pengaturan kadar gula darah. Ketika kalian banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, maka kadar glukosa dalam darah akan meningkat.
Kadar gula yang tinggi ini akan merangsang pelepasan hormon insulin dari pankreas. Insulin akan meningkatkan permeabilitas membran sel di dalam sehingga glukosa dapat masuk ke dalam sel. Sel-sel ini menggunakan glukosa sebagai sumber energi dan khusus sel otot, glukosa itu akan diubah menjadi glikogen. Selain itu, sel hati akan mengubah glukosa menjadi glikogen. Sebaliknya, jika kadar gula menurun dalam darah, maka akan merangsang pengeluaran hormon glukagon yang akan mengkonversi glikogen menjadi glukosa. Perubahan glikogen menjadi glukosa ini akan meningkatkan konsentrasi kadar gula di dalam darah. Dengan mekanisme seperti ini, diharapkan keseimbangan gula darah akan terjaga. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Juragan Sains. Terima kasih.